Oke guys, welcome back to my channel. Nah, video kali ini kita akan membahas tentang tips mengurangi overlap audience pada iklan Facebook. Oke guys, simak terus ya. Oke guys, nah biasanya tuh kadang kita suka gini guys, suka bingung kalau kita split test punya adset banyak gitu ya. Kadang kita suka bingung ini audiensnya, targetingnya ini overlap nggak sih? Maksudnya overlap gini, numpuk nggak sih satu sama lain? Saya punya 5 adset misalkan. 5 adset ini saya mau targeting komunitas mobil ya. Misalkan adset A, B, C, D, E. Nah, numpuk nggak sih sebetulnya adset A ini di adset A? Apakah audiens yang di asset A ini juga kena di asset B? Apakah asset B ini ada yang kena di asset C, ada yang kena di asset D, dan seterusnya. Jadi kadang-kadang itu kita bingung. Wah, ini rugi nih kita kalau audiens yang kita sasar di target asset A, ternyata di asset B juga ada nih. Loh kok bisa? Kok bisa numpuk? Misalnya gini teman-teman. Asset A saya mengincar orang-orang yang suka Avanza. Di asset B saya mengincar orang-orang yang suka Honda Mobilio misalkan. Nah, kebetulan ada orang yang sama nih. Interestnya juga Honda Mobilio dan interestnya juga di Avanza. Nah, jadi orang ini bisa aja ada di asset A dan di asset B. Memungkinkan nggak sih seperti itu? Oh, itu memungkinkan sekali. Apalagi kalau asset kita yang kita split test kebetulan mirip-mirip, orangnya juga sukanya mirip-mirip, dan ini memungkinkan sekali untuk ada overlap audience namanya, numpuk-numpuk ada yang sebut overlap, ada yang sebut override, dan macam-macam ya. Nah, jadi saya mau kasih sedikit di sini tips teman-teman ya untuk mengatasi hal yang seperti ini, jadi supaya nggak terlalu banyak numpuk-numpuk, supaya kita nggak semakin boncos nih, nggak semakin boncos iklannya keluar di orang yang itu aja. Nah, gimana sih caranya? Yuk kita langsung ke dashboard teman-teman ya. Oke, teman-teman. Nah, kalau kita mau mengatasi itu, salah satu tipsnya adalah kita mesti memfilter targeting yang kita pasang. Nah, filternya seperti apa? Kita mesti memfilter supaya iklan kita tidak tampil di orang yang tidak terlalu banyak tampil di orang yang double-double. Salah satu cara gimana? Kita filter supaya tidak tampil di orang yang mengeklik iklan kita sudah terlalu sering. Ya, karena kan tadi numpuk-numpuk tuh. Nah, jangan-jangan di hari pertama kena nih iklan kita diklik sama dia. Hari kedua kena diklik lagi. Hari ketiga kena diklik. Jangan-jangan ada juga nih sehari kena 2 kali, 3 kali diklik terus sama dia. Nah, ini bisa kita filter, teman-teman. Cara filternya gimana? Kita bisa filter begini. Kalau dia sudah lihat iklan kita sebanyak 3 kali, ya, kalau dia udah lihat iklan kita sebanyak 3 kali, udah ngeklik nih website kita sebanyak 3 kali, udah nggak usah tampilin lagi ke iklannya ke orang itu. Ya, jadi nggak peduli adsetnya A, B, C, D, apa E. Pokoknya kalau udah ngeklik 3 kali orang itu di adset manapun nih ya, nggak usah tampilin lagi iklannya. Nah, contoh begitu. Nah, tapi secara teknis gimana cara bikin seperti itu? Ya, kita mau coba langsung praktekkan bikin sama-sama. Teman-teman klik ini, Add Manager, masuk ke Audience. Oke. Oke, nah begitu teman-teman klik Audience akan muncul ini. Oke, teman-teman create custom audience, klik yang ini. Oke, pilih yang website. Oke, nah sebelum teman-teman masuk ke sini, pastikan teman-teman sudah pasang pixel di website teman-teman ya. Kalau belum ada pixel, susah untuk membuat audience yang seperti ini nantinya. Oke, nah sekarang ini sudah ada create a website custom audience, add people to your audience, include people, ya gitu. Jadi kita mau bikin audience, syaratnya pertama, termasuk orang yang memenuhi, nih, salah satu kriteria yang akan kita buat,
Kalau any maksudnya begitu ya. Any itu maksudnya adalah memenuhi salah satu kriteria yang akan kita buat nanti atau all. Kalau all ini memenuhi semua kriteria yang akan kita buat. Kita pakai any aja. Oke, ini pixel ya. Kolase ini punya saya, pixel punya saya. Nah, all website visitor. Nah, ini pilihannya ada all website visitor, people who visited, jadi orang yang mengunjungi page tertentu, URL tertentu, visitor by time spent. Nah, kita pakai yang ini, people who visited special. Nah, URL-nya, oke, URL-nya contain mengandung kata tertentu atau tidak mengandung kata tertentu, atau URL-nya seperti ini, persis plug gitu ya. Saya biasa kalau saya pakai yang contain. Nah, misalkan contain websitenya, misalkan ini. Oke, jadi kalau dibaca gini, ya audiens ini termasuk include orang-orang yang memenuhi salah satu kriteria berikut ini ya, kriteria ini. Pixelnya kolase pixel, people yang mengunjungi website tertentu dalam 30 hari terakhir. Ini teman-teman bisa ganti, ini maksimalnya 180 hari. Silahkan mau diganti berapa. Oke, dan URL-nya mengandung kata ini, kogilaka.com/jualstir. Oke, kalau teman-teman mau nambahin lagi silahkan. Nah, ini ada syarat tambahan. Jadi mengandung ini dan URL-nya harus juga mengandung kata ini misalkan ya. Teman-teman kalau mau tambahin lagi syarat silahkan. Kalau tidak seperti ini seperti ini sudah cukup pun silahkan. Oke, di bawah ini ada pilihan further refined by. Nah, ada frekuensi, ada device. Oke. Saya pilih 3. Jadi ini kalau dibaca gimana? Yang mengunjungi website ini yang mengandung kogilaka.com jualstir ini, audiens yang ini sudah mengunjungi dengan frekuensi lebih besar atau sama dengan 3 kali. Ya. Jadi ini audiens kita bikin untuk kita mengecek audiens mana yang sudah mengunjungi landing page kita lebih atau sama dengan 3 kali. Ya, jadi yang dihitung adalah yang sudah mengunjungi 3 kali ke atas. Kalau baru mengunjungi 1 kali apa 2 kali, nggak akan masuk ke sini. Yang masuk sini yang sudah mengunjungi 3 kali, kayak 4 kali, 5 kali, 6 kali, atau bahkan lebih. Oke, jadi kita sudah dapat nih audiensnya nih. Kita tulis, ini nama audiensnya, ini bebas. Saya tulis audiens yang sudah mengunjungi lebih dari 3 kali. Oke, lalu saya klik ini, create audience. Oke, dan saya sudah jadi satu audiens di sini, audiens yang sudah mengunjungi lebih dari 3 kali. Nah, berarti kita dapat nih teman-teman. Audiens yang tadi yang saya bilang numpuk-numpuk, yang sudah ngeklik banyak kali nih ya, udah ngeklik banyak-banyak, kita dapat nih yang sudah mengunjungi lebih dari 3 kali. Ketahuan nih orangnya siapa aja. Berarti iklan kita nggak usah tampil di orang ini lagi. Yang udah mengunjungi lebih dari 3 kali nggak usah tampilin lagi. Karena dia udah 3 kali ngeklik, dia tidak beli. Nah, buat apa kita tampilin lagi kan? Oke. Nah, lalu ini audiens yang ini kita masukkan ke targeting di Facebook Ad. Ya, caranya gimana? Kita langsung balik ke dashboard Ads Manager. Oke. Nah, teman-teman, ini saya edit dari campaign ini aja teman-teman ya. Saya kasih contoh di sini. Sorry, bukan campaign tapi ad set. Karena targeting di ad set. Oke, nah saya sebagai contoh aja nih, saya nggak lengkapi ya. Saya sebagai contoh aja, dimasukkan di mana sih audiens yang tadi, yang 3 kali itu. Nah, teman-teman masukkan ke sini. Ini ada custom audience, betul teman-teman ya. Nah, custom audience ini kosong nggak apa-apa, diisi juga nggak apa-apa, bebas. Saya exclude itu adalah pengecualian ya.
Jadi tidak akan ditampilkan ke yang exclude. Exclude, nah saya bikin nih exclude-nya audience yang sudah mengunjungi lebih dari 3 kali. Ini sorry, kurang huruf I ya. Audience yang sudah mengunjungi lebih dari 3 kali. Berarti audience yang tampil di adset ini adalah audience ini yang teman-teman munculin di sini. Ini boleh diisi, boleh tidak. Dan di-exclude, dikecualikan, tidak tampil kepada orang-orang yang sudah mengunjungi lebih dari 3 kali. Nah, jadi teman-teman ini salah satu tips untuk mengurangi budget kita terbuang ke orang yang cenderung sering kali klik gitu ya. Apalagi kalau orangnya ternyata iseng sekali ngeklik terus kan, budget kita jadi berkurang untuk ke orang-orang yang semacam itu. Iya kalau orangnya cuma satu, kalau orangnya ada banyak, budget kita terbuang sia-sia. Nah ini salah satu tipsnya, tips and triknya untuk mengurangi yang kalau ada saat-saat yang seperti itu. Oke teman-teman, saya harap semoga sampai sini paham ya tips ini ya. Oke, nah teman-teman silahkan coba dipraktekkan. Kalau ada yang mau tanyakan, silahkan tanyakan di kolom di bawah ini. Oke teman-teman ya. Oke, semoga teman-teman paham. Silahkan teman-teman coba praktekkan. Kalau teman-teman suka dengan video ini, silahkan like, share, komen, dan jangan lupa teman-teman subscribe, nyalakan loncengnya kalau teman-teman nonton di YouTube. Jangan lupa kalau teman-teman nonton di Facebook, jangan lupa buat follow fanpage kita ya. Oke, thank you teman-teman. Kita butuh supportnya terus supaya channel ini bisa terus berkembang. Ya, thank you teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.